Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman baik-baik saja bersama dengan keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah mensubscribe, like, share channel YouTube Bung Ropan. Dan tanpa bantuan teman-teman tentunya channel ini tidak akan berkembang. Jangan lupa juga mampiri channel Manyala. Dan kali ini saya akan bicara tentang kemungkinan ya dalam waktu yang dekat kita ketambahan satu kiper. Mungkin teman-teman juga sudah bisa mereka-reka ya melihat kemungkinan itu bisa terjadi pada bulan Maret ya. Dan kiper itu saya pikir tidak perlu saya sembunyikan lagi dan sudah bukan merupakan rahasia teman-teman ya. Itu saya sudah pernah bilang di konten saya sebelumnya bahwa sang kiper adalah Emil Audero. Itu yang sekarang paling terdepan atau di pole position. Tidak ada kiper lain setelah Martin Paes. Tentunya ini PSSI butuh di tim nasional yang sekarang ditangani oleh Patrick Kluivert bahwa perlu satu kiper lagi. Ya, dan kiper itu Emil Audero. Artinya pemain kelahiran Mataram ini yang saat ini dipinjamkan Como ke Palermo di Serie B. Dan tentunya sudah ada pembicaraan antara pihak PSSI, siapa lagi kalau bukan Ketua Umum Pak Erick Thohir dengan sang pemain. Karena Pak Erick juga sebenarnya tahun yang lalu sudah ketemu dengan Emil, ya sudah bercakap-cakap dengan Emil, cuma belum dapat kata sepakat saat itu. Dan sekarang saya pikir ketika Emil itu sulit untuk bisa masuk berharap di tim nasional Italia karena memang sudah nggak bisa lagi, ya dia harus bisa memilih, Tentunya sebagai pemain yang lahir di Indonesia, punya orang tua ayah dari Indonesia, ya dia sekarang sudah menetapkan mungkin ya siap untuk bermain di tim nasional Indonesia. Nah, Martin Paes kiper utama kita sudah punya satu teman lagi. Karena kiper utama kita Martin Paes, ya. Walaupun orang banyak melihat bahwa Emil ini bagus dari segi mungkin pengalaman dia di Serie A, dia pernah dulu Juventus, di Sampdoria, sempat ke Inter, ya banyak lah, ya kemudian ke Como, ya, sekarang dia di Palermo, mestinya dia, tapi sekarang Martin Paes yang ada sebagai kiper nomor 1 di timnas. Soal kalau memang Audero muncul di bulan Maret, dia akan menjadi kiper pelapis teman-teman, ya. Dan saya pikir perlu kita punya pemain yang bisa selevel antara Martin Paes dan Emil. Dan Pak Erick sudah mengatakan bahwa kita doakan aja bersama. Ya kita maksimalkanlah segala kemungkinan itu untuk bisa menjadi sebuah kenyataan nantinya pada bulan Maret. Dan diusahakan Emil sudah ada ketika melawan Australia. Jadi sekarang lagi digeber untuk seorang Emil bersama dengan tim nasional. Karena Pak Erick juga agak mengkhawatirkan ya. Mengkhawatirkan bukan apa. Martin Paes ini sudah dapat kartu kuning. Kalau dia kena lagi melawan Australia, berbahaya. Karena kita butuh poin melawan Bahrain. Ya. Tanpa kehadiran Paes, kalau ada Emil ya baguslah. Ya, jadi memang cocok ini. Itu yang diantisipasi oleh Ketua Umum. Ya. Dan saya juga sempat menanyakan ini gimana ya, kita ya, usahakan aja, dia bilang gitu. Semoga ini bisa menjadi kenyataan dan kita gerak cepat untuk membuat Emil itu tersedia pada bulan Maret. Karena tanggal 20 kan sesuai jadwal kita bermain di Sydney melawan Australia di Socceroos, julukan dari tim Australia. Nah, ini pertandingan yang berat buat kita. Karena Australia juga bermain di kandang, ini membuktikan diri mereka bisa mengalahkan Indonesia. Dan itu kesempatan besar buat mereka. Terlepas mereka tidak punya Harry Sauter, kapten mereka, yang sangat kuat di jantung pertahanan. Mungkin ada Alessandro Sirkati. Ya ada beberapa pemain juga yang disinyalir mengalami cedera. Tapi saya pikir ya bagi kita Australia adalah tim yang kuat. Udah pasti itu. Ya, tim asuhan Tony Popovic ini akan mati-matian, habis-habisan di depan publik sendiri untuk bisa mengalahkan Indonesia. Dan kita memang berharap sekali bahwa ada hasil positif yang diraih oleh timnas kita. Nggak usah muluk-muluk untuk bicara menang. Karena kita sudah tahu bersama kan target dari Patrick Kluivert sebagai pelatih adalah imbang. Ya, imbang.
Kemenangan itu hanya bonus, tapi imbang sudah bagus. Even pun kalau kita kalah, ya kita tidak perlu berkecil hati, kecewa, karena kita masih punya peluang untuk lolos kalau mengalahkan Bahrain di Jakarta. Karena kita harus, ini mutlak bagi kita, harga mati menang melawan Bahrain dan melawan Cina. Dengan 6 poin tambahan, peluang kita untuk merebut posisi ketiga atau posisi keempat dan bertarung di putaran keempat itu terbuka. Ya, ini kita lihat dari sisi yang lain kalau kita kalah lawan Australia. Tapi kalau kita imbang, peluang untuk langsung lolos menampingi Jepang itu juga terbuka. Ya, karena Australia masih punya 2 laga berat di akhir, mereka harus ke Arab dan mereka akan menjamu Jepang. Ini tidak mudah buat mereka mendapatkan poin, karena Arab juga akan berusaha untuk bisa memenangkan setiap pertandingan. Arab juga punya poin yang sama dengan kita. Ya, saat ini 6 poin. 1 poin di belakang Australia yang meraih 7 poin. Jadi itu teman-teman, ya kita berharap saja bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh PSSI ini untuk mendatangkan seorang kiper, karena ini kata Pak Erik kita butuh kiper yang cepat untuk bisa ini, karena memang posisi ini bisa genting kalau sampai Martin Pas cedera atau kena kartu lagi. Ini bukan menganggap remeh kiper-kiper yang lain yang ada seperti Hernando Ari ada di kita, kemudian ada Nadeo, banyak lah, ada Sahrul, ya, dari Yandi sana banyak. Tetapi kita butuh memang kiper yang punya pengalaman kuat, bermain di Eropa sangat baik seperti Emil. Ya, terlepas apapun yang sudah kan kita sudah tidak perlu lagi saya mengungkapkan yang pernah terjadi dengan omongan ayahnya itu yang banyak juga disesalkan oleh banyak orang. Tapi sekarang saya melihat untuk kepentingan tim nasional, kita melihat bahwa timnas kita harus bisa mendapatkan pemain-pemain grade A, pemain-pemain yang bagus. Sekarang kita harus bersyukur kalau diupayakan dengan Emil masuk sudah pasti oke. Dan kemarin saya sudah melihat dari Pak Erik akan berusaha untuk Emil bisa ada. Nah, selain Emil teman-teman, ya ada satu berita lagi buat teman-teman. Dirtek, kan banyak yang menunggu nih siapa direktur teknik setelah kita mendapatkan pelatih kepala Patrick Kluivert, ada pembantu-pembantunya para asisten Dani Lansat, Alex Pastoor, dan terakhir ada Gerald Vandenberg yang juga difungsikan untuk menangani tim U23 yang menjadi juga supervisi di U17 dan U20 Vandenberg ini. Nah, tentunya orang akan melihat ini dirteknya siapa. Banyak nama yang sudah berseliweran lah, ya, banyak pokoknya untuk bisa bersama dengan Patrick Kluivert ya, membantu timnas kita untuk berkembang dengan baik. Karena ini tidak main-main kalau seorang dirtek ini, bukan saja memikirkan satu timnas, dia memikirkan semua dari jenjang usia dini sampai di timnas senior. Ya, jadi peran dia itu sangat krusial seorang dirtek ini. Nah, kemarin Pak Erik bilang ya kepada saya dan juga teman-teman yang lain bahwa dirtek itu akan datang pada tanggal 28 teman. 28 Februari ini. Jadi kita tunggu aja. Nah, kita coba tanya siapa itu Pak Erik dirtek itu, namanya belum bisa disebutkan ya. Itu menjadi rahasia karena belum tanda tangan, tapi dia akan datang. Sama seperti posisi Kluivert ketika datang dulu, kemudian ada terjadi pembicaraan yang lebih detail ya soal kontrak. Nah, itu akan datang dulu dan kita akan diberi kesempatan lagi untuk bisa bertemu dan berbicara langsung dengan sang dirtek. Cuma masih dirahasiakan. Ini adalah penasaran memang teman-teman. Saya penasaran mengorek, tapi Pak Erik juga bilang nanti aja kita coba. Dari mana dia? Dari Eropa aja. Ya, padahal saya udah feeling ini Belanda ini. Dan saya coba untuk memastikan itu. Saya kurang puas, penasaran, saya pulang semalam itu dan coba untuk kontak lagi WA ke beliau untuk penasaran ini dari Belanda atau di luar Belanda nih, Pak Ketum. Jadi, Pak Ketum bilang ya udahlah, ini Belanda. Jadi udah pastikan jadi dirtek itu teman-teman, itu orang Belanda akan datang Belanda. Tentunya punya hubungan kenal dengan Patrick Kluivert, kenal dengan Dani Lansat, Alex Pastoor, Gerald Vandenberg. Nah, ini kolaborasi yang bagus di antara pelatih kepala dan seorang dirtek, dan itu dari Belanda. Cuma namanya memang belum bisa diungkapkan. Tunggu katanya, Pak Erik bilang tanggal 28. Orangnya tiba, diperkenalkan sama seperti waktu Patrick ya, Januari lalu diperkenalkan, dan silakan untuk bisa ngobrol dengan sang dirtek tersebut. Jadi itu teman-teman ya. Jadi beritanya yang pertama tentang kemungkinan besar Emil itu akan tersedia dan dirtek yang akan segera tiba. Nah, ini pertanyaan sudah akan bisa terjawab. Ya nggak lama lagi, jadi minggu
depan itu sudah bisa, kita akan melihat lagi seorang Dirtek itu ada ya bersama dengan kita. Semoga sepak bola kita itu maju ya, berkembang dengan pesat, karena Pak Erik sudah berusaha untuk mendatangkan orang-orang yang tepat di bidang mereka masing-masing. Pelatih kepala, Dirteknya kalau sudah tersedia, semua akan berpikir keras bagaimana memajukan agar sepak bola Indonesia akan terbang tinggi, dan kita akan berbicara lagi di Asia. Bahkan semoga kita mendapatkan hasil bagus di sisa 4 pertandingan terakhir grup C pra Piala Dunia zona Asia, dan membawa kita lolos ke putaran final 2026, karena Amerika menjadi tuan rumah bersama Meksiko dan Kanada. Amin, amin. Kita aminkan saja itu. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ciao.